Pengangkatan hasil ilusi para pendeta. Ajaran tentang pengangkatan atau rapture banyak berseliweran di internet, baik dari gereja Trinitarian maupun mereka yang mengaku sebagai paham oneness. Ada banyak pengajaran mereka di YouTube yang berjudul pengangkatan atau rapture. Dari thumbnail video mereka saja sudah ketahuan bagaimana isinya, yaitu adanya pengangkatan manusia yang masih bernyawa ke sorga bersama-sama dengan mereka yang telah mati dalam Tuhan, yang mana menurut mereka tubuh orang percaya yang masih hidup akan diubah seperti yang disebut di 1 Korintus 15 ayat 52. Beberapa contoh thumbnail video mereka adalah seperti gambar di bawah ini. Benarkah ada pengangkatan orang percaya yang masih hidup dibawa ke sorga untuk selama-lamanya seperti yang diajarkan oleh banyak pendeta selama ini? Di video saya sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ajaran pengangkatan manusia yang masih hidup untuk naik ke sorga adalah ajaran yang keliru, hanya hasil imajinasi para pendeta yang bodoh. Saya menyebut ajaran itu berasal dari pendeta yang bodoh adalah karena saya tahu bahwa sebenarnya mereka tidak berniat untuk mengelabui umat gerejanya, dan mereka yang mendengar ajarannya. Tetapi karena mereka tidak cermat memahami firman Tuhan dan tidak percaya bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus yang datang kembali, maka mereka diperdaya oleh iblis, sehingga mereka terhitung sebagai nabi-nabi palsu. Ingat, iblis selalu datang menyamar sebagai malaikat terang, mengutip perkataan Tuhan dengan maksud memperdaya manusia, lalu melakukan fitnah kepada Tuhan. Untuk itu, saya akan menunjukkan beberapa petunjuk bahwa rapture yang diajarkan para pendeta selama ini adalah salah, dengan alasan kedatangan Yesus yang kedua kali sudah terjadi di masa para rasul masih hidup, dan tidak ada pengangkatan orang yang percaya yang masih hidup naik ke awan dan tinggal bersama Yesus untuk selamanya. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Makna pengangkatan yang dimaksud adalah dikuduskan dalam kebenaran atau dimuliakan oleh Tuhan. Terjemahan 1 Tesalonika 4 ayat 17 adalah salah. Pertama, kedatangan Yesus yang kedua kali sudah terjadi sewaktu para rasul masih hidup, dan pada masa itu tidak ada pengangkatan orang percaya yang masih hidup naik ke awan dan tinggal bersama Yesus untuk selamanya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kedatangan Yesus kembali adalah karena tidak ingin meninggalkan pengikutnya sebagai yatim piatu, sehingga ia datang segera untuk menyertai mereka. Dari tanda-tanda kedatangannya menunjukkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua ini mengarah kepada peristiwa datangnya Roh Kudus. Dan pada video ini saya akan menunjukkan beberapa ayat sebagai bukti yang menguatkan bahwa kedatangan Yesus yang kedua sudah digenapi di masa para rasul masih hidup. Alkitab berkata, "Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Matius 10 ayat 23. Kalau kedatangan Yesus terjadi sebelum murid-murid Yesus selesai mengunjungi kota-kota Israel, kok banyak pendeta yang berhayal jika kedatangan Yesus belum digenapi, dan kedatangannya baru akan terjadi menjelang dunia binasa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Matius 16 ayat 28. Jika di antara orang yang hadir ketika Yesus berkhotbah ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya, atas dasar apa pendeta mengatakan kedatangan Yesus belum digenapi, sedangkan semua yang hadir mendengar Yesus ketika itu semuanya sudah mati sekitar 2000 tahun yang lalu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Matius 24 ayat 34. Matius pasal 24 ini adalah salah satu pasal yang berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Yesus dan kesudahan dunia. Kalau di pasal yang sama Yesus sudah berkata,
Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi, yang artinya, kedatangan Yesus yang kedua dengan tanda-tanda yang sudah disampaikan akan terjadi sebelum angkatan para rasul berlalu. Tetapi mengapa banyak pendeta mengatakan kedatangan Yesus yang kedua belum terjadi hingga hari ini? Karena menurut mereka kedatangan Yesus yang kedua akan terjadi menjelang kesudahan dunia. Bukankah kedatangan Yesus yang kedua adalah karena Tuhan Yesus tidak ingin membiarkan pengikutnya sebagai yatim piatu, sehingga ia segera datang kembali untuk menyertai mereka? Jika peristiwa yang disebut di 1 Tesalonika 4 ayat 17 sebenarnya sudah terjadi semasa para rasul masih hidup, dan pada saat itu tidak ada pengangkatan orang-orang yang percaya dalam keadaan hidup keawan untuk tinggal bersama Kristus selama-lamanya, maka tafsir para pendeta tentang rapture itu adalah keliru. Tanda-tanda kedatangan Yesus semuanya sudah digenapi, antara lain, Yesus tampak di langit, di atas awan, dan malaikat-malaikatnya meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Kedatangan anak manusia sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Malaikat-malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tentang bencana alam, perang, kekeringan, kelaparan, kemurtadan, datangnya Mesias palsu, nabi-nabi palsu dan yang lain bukan tanda akan kedatangan Yesus, tetapi tanda-tanda kesudahan dunia. Alkitab berkata, Matius 24 ayat 31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Markus 13 ayat 26-27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Lukas 21 ayat 27-28. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan Anak Manusia. Lukas 17 ayat 24. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pulalah kelak halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Kisah Para Rasul 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Penggenapan tanda dan kedatangan Yesus sudah digenapi, yaitu bunyi sangkakala dan datang seperti kilat memancar dan melontarkan cahaya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Berkumpulnya orang-orang pilihan Tuhan dari keempat penjuru bumi.
Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Kisah Para Rasul 2 ayat 5-11. Jika kedatangan Yesus sudah digenapi sewaktu para rasul masih hidup, tentu ajaran tentang pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup ke angkasa untuk hidup bersama-sama dengan Kristus selamanya adalah sesat. Kedua, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tentang kerajaan Allah, firman-Nya sendiri telah mengatakan, "Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa." 1 Korintus 15 ayat 50. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. 2 Korintus 15 ayat 44. Manusia yang hidup tentu memiliki darah atau nyawa dan daging. Kalau darah dan daging atau yang dapat binasa ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, maka tubuh kita yang masuk ke dalam kerajaan Allah adalah dengan tubuh yang baru, bukan dengan tubuh yang lama yang memiliki darah dan daging. Itu artinya kita harus mati sebagai manusia dan dibangkitkan menurut roh. Jika kita yang hidup diangkat bersama-sama dengan mereka yang dibangkitkan dalam tubuh rohaniah, bagaimana logikanya kita yang masih hidup secara jasmaniah tinggal di sorga berdampingan dengan roh mereka yang mati dalam Kristus? Dengan demikian, apakah ada pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup, atau yang masih memiliki nyawa atau darah dan memiliki daging dapat masuk ke dalam kerajaan Allah? Ketiga, makna pengangkatan yang dimaksud adalah dikuduskan dalam kebenaran atau dimuliakan oleh Tuhan. Secara umum, ayat yang dijadikan sebagai dasar teologi adanya pengangkatan orang-orang percaya yang masih hidup adalah 1 Tesalonika 4 ayat 17. Dan pada video ini saya mencoba menegaskan kembali maksud pengangkatan pada 1 Tesalonika 4 ayat 17, supaya tidak menjadi fitnah kepada Tuhan karena teologi pendeta-pendeta yang ngawur. Injil Yohanes 17 ayat 11-24 juga berbicara tentang Yesus yang akan meninggalkan orang-orang pilihannya dan orang yang percaya kepada mereka karena pemberitaan mereka. Yohanes 17 ayat 11-24. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang, aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat-ayat ini berbicara tentang rencana Yesus yang akan kembali kepada Bapa, yang mana Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat.
Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan pada ayat 15 ini, Yesus sangat jelas berkata bahwa tidak ada rencana untuk mengambil orang-orang percaya dari dunia, tetapi hanya melindungi mereka dari yang jahat. Dan ayat ini sangat kontradiksi dengan ajaran pengangkatan oleh banyak pendeta. Selain menyertai orang-orang percaya di dunia, Tuhan juga akan menguduskan mereka, dan inilah yang dimaksud dengan diangkat. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ayat-ayat yang berbicara tentang mereka dan orang-orang yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan mereka dimuliakan supaya menjadi satu, dan inilah yang disebut di 1 Tesalonika 4 ayat 17 diangkat bersama-sama. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Kebersamaan Yesus dengan para pengikutnya yang masih hidup tidak disebut dibawa ke sorga untuk bersama-sama dengan Dia selamanya, tetapi dimanapun mereka berada Tuhan akan menyertainya. Dan berdasarkan doa Yesus di Injil Yohanes 17 ayat 15 mengatakan bahwa tidak ada tujuan untuk mengambil orang-orang percaya dari dunia, tetapi melindungi mereka daripada yang jahat. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 15. Oleh karena itu, pengajaran tentang pengangkatan orang-orang percaya untuk bersama-sama dengan Tuhan di sorga adalah ajaran yang keliru. Berdasarkan ayat 17 dan 22, orang-orang percaya yang sudah meninggal dan yang masih hidup akan dimuliakan atau dikuduskan dalam kebenaran, supaya mereka menjadi satu, dan tentu inilah yang dimaksud diangkat bersama-sama untuk menyongsong kedatangan Tuhan di awan. Kita kembali ke pokok masalah tentang pengangkatan orang percaya yang masih hidup yang tertulis di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Peristiwa ini adalah peristiwa di masa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun yang ditandai suatu bunyi turun dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Kisah Para Rasul 2 ayat 2. Mereka yang telah meninggal yang dimaksud di sini adalah para nabi dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebelum masa penggenapan hukum Taurat, yaitu mereka yang disebut di Matius 27 ayat 52-53, Yohanes 5 ayat 25, dan yang lain. Ketika para rasul menyongsong Tuhan di angkasa, mereka berada berdiri di atas tanah dan para rasul tidak naik ke sorga. Mereka hanya menerima Roh Kudus. Dengan demikian, pengertian diangkat di sini bukan diangkat naik ke awan-awan lalu tinggal bersama-sama dengan Yesus di sorga untuk selama-lamanya. Tetapi maksud diangkat di sini adalah mereka diberi kemuliaan atau dikuduskan dalam kebenaran,
dan melalui Roh-Nya Tuhan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Tentang pengangkatan orang percaya, firman-Nya mengatakan, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu." Yohanes 17 ayat 22. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Sehingga pengangkatan orang percaya bukan bermaksud mengangkat mereka ke dalam kerajaan Allah, tetapi menguduskan dan memuliakan mereka supaya menjadi satu. Keempat, terjemahan 1 Tesalonika 4 ayat 17 adalah salah. Kalau kita melihat terjemahan 1 Tesalonika 4 ayat 17, di ayat ini dikatakan, "Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa." Seakan-akan kita yang hidup ikut terangkat di awan bersama roh-roh mereka yang sudah mati dalam Tuhan. Tetapi setelah kita memahami bahwa kedatangan Tuhan yang kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus yang sudah terjadi di masa para rasul masih hidup, yang mana orang-orang percaya ketika itu berkumpul menyongsong Tuhan di angkasa, maka maksud sebenarnya dari 1 Tesalonika 4 ayat 17 adalah, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka menyongsong Tuhan dalam awan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan pengertian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan adalah karena Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan inilah yang disebut Tuhan menyertai atau bersama-sama dengan kita. Apakah Tuhan tidak konsisten dengan firman-Nya, atau Anda sendiri yang tidak mengerti firman-Nya?